rak-rak toko dipenuhi produk buatan Indonesia. Dari mie instan, produk air Indonesia mineral, ya. kopi, susu, sabun, pasta gigi, hingga bahan bangunan, semuanya berasal dari negeri tetangga di barat itu. Bagi masyarakat setempat, produk Indonesia bukan barang asing. Justru sebaliknya, produk tersebut terasa akrab, familiar, dan telah menjadi bagian dari rutinitas hidup sehari-hari. Pemerintah Timor Leste menyoroti mahalnya biaya logistik yang masih menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi. Beban distribusi barang yang tinggi membuat harga kebutuhan masyarakat ikut naik. Tak banyak orang menyadari bahwa hubungan antara Indonesia dan Timor Leste sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar hubungan dua negara bertetangga. Di balik batas wilayah, bendera, dan status kenegaraan yang berbeda, terdapat ikatan ekonomi, sosial, dan sejarah yang masih terasa kuat hingga hari ini. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Timor Leste, jejak Indonesia begitu nyata dan mudah ditemukan. Jika seseorang berjalan menyusuri toko-toko kecil hingga supermarket modern di Dili, satu hal akan langsung terlihat jelas. Rak-rak toko dipenuhi produk buatan Indonesia. Dari mie instan, produk air Indonesia mineral, ya. kopi, susu, sabun, pasta gigi, hingga bahan bangunan, semuanya berasal dari negeri tetangga di barat itu. Bagi masyarakat setempat, produk Indonesia bukan barang asing. Justru sebaliknya, produk tersebut terasa akrab, familiar, dan telah menjadi bagian dari rutinitas hidup sehari-hari. Fenomena ini bukan kebetulan. Data perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan logistik Timor Leste dipenuhi oleh produsen Indonesia. Bahkan, banyak analis menyebut bahwa struktur ekonomi Timor Leste tidak bisa dilepaskan dari jalur distribusi dan rantai pasok yang berasal dari Indonesia. Barang-barang kebutuhan pokok yang sederhana sekalipun, seperti deterjen, bahan makanan, hingga air minum kemasan, seringkali lebih mudah diperoleh dari Indonesia dibandingkan dari negara lain yang secara historis memiliki hubungan lebih lama, seperti Portugal. Menariknya, Iya kan? ketergantungan ini tidak hanya Indonesia terjadi itu pada tetangga. sektor perdagangan barang konsumsi. Dalam bidang pendidikan, banyak masyarakat Timor Leste justru memilih melanjutkan studi ke Indonesia. Meski bahasa resmi negara tersebut adalah Portugis dan mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat, pilihan pendidikan mereka seringkali mengarah ke universitas-universitas di Indonesia. Alasannya sederhana namun kuat: kedekatan budaya, biaya pendidikan yang lebih terjangkau, serta lingkungan regional yang terasa lebih relevan dengan kehidupan mereka. Di bidang pembangunan infrastruktur, pengaruh Indonesia bahkan lebih terlihat jelas. Proyek-proyek strategis di berbagai wilayah Timor Leste banyak dikerjakan oleh perusahaan konstruksi milik negara Indonesia. Nama-nama PT seperti Indonesia Wijaya ya. Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, dan PT PP Persero kerap terlihat dalam papan proyek pembangunan di berbagai wilayah. Mereka terlibat dalam pembangunan jalan raya, jembatan, pembangkit listrik, hingga fasilitas publik penting lainnya. Salah satu proyek besar yang menjadi simbol keterlibatan Indonesia adalah pembangunan Bandara Suai, sebuah infrastruktur Bandara vital yang Suai. menjadi bagian dari upaya modernisasi transportasi negara tersebut. Nilai investasinya mencapai puluhan juta dolar dan menjadi bukti bahwa pembangunan fisik Timor Leste tidak lepas dari peran teknis dan finansial Indonesia. Tidak hanya infrastruktur fisik, sektor keuangan juga menunjukkan pola yang sama. Bank-bank Indonesia berhasil menembus sistem perbankan Timor Leste dan beroperasi di sana. Kehadiran Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri membantu memperkuat pembiayaan proyek pembangunan sekaligus memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan Masih kata belum lain, terpisah lah, sistem ekonomi total ya. modern Timor Leste sebagian bertumpu pada institusi finansial yang berasal dari Indonesia. Di wilayah perbatasan, hubungan ekonomi bahkan terasa lebih nyata lagi. Banyak warga Timor Leste yang secara rutin menyeberang ke wilayah Indonesia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. 3 produk yang paling banyak dibeli adalah mie instan, air mineral kemasan, dan semen. Mie instan Wajib menjadi ya, favorit wajib. karena praktis dan mudah didapat. Air mineral sangat dicari karena akses terhadap air bersih masih terbatas di beberapa wilayah. Sementara itu, semen dibutuhkan karena Timor Leste masih berada dalam fase pembangunan infrastruktur dan perumahan yang terus berkembang. Fakta bahwa warga perbatasan lebih memilih berbelanja ke Indonesia dibandingkan ke pusat kota mereka sendiri menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kedekatan geografis terhadap pola ekonomi. Jarak yang lebih dekat
Harga yang kompetitif, serta jaringan distribusi yang sudah terbentuk sejak lama membuat perdagangan lintas batas menjadi aktivitas yang sangat umum. Namun, untuk memahami mengapa hubungan ini begitu kuat, kita harus melihat ke masa lalu. Sejarah Timor Leste adalah kisah panjang kolonialisme, konflik ideologi, dan perubahan politik global. Wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan Portugal selama berabad-abad, sebelum akhirnya memasuki periode pergolakan setelah runtuhnya rezim kolonial pada tahun 1970-an. Munculnya gerakan kemerdekaan yang dipimpin Fretilin memicu dinamika politik yang kompleks. Situasi semakin memanas ketika Indonesia, di bawah kepemimpinan Soeharto, melakukan operasi militer yang kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai provinsi baru bernama Timor Timur pada tahun 1976. Keputusan ini tidak lepas dari konteks global Perang Dingin, di mana kekhawatiran terhadap penyebaran ideologi komunisme menjadi pertimbangan utama berbagai negara besar. Namun, sejarah kembali berubah pada akhir 1990-an. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia di bawah kepemimpinan B.J. Habibie mengadakan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Hasilnya, mayoritas rakyat memilih merdeka. Proses transisi tidak berjalan mulus dan diwarnai konflik yang mendorong intervensi pasukan penjaga perdamaian internasional yang dikenal sebagai Interfed. Dengan dukungan komunitas global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Leste akhirnya resmi menjadi negara merdeka pada tahun 2002. Secara politik, perjalanan itu menandai pemisahan yang tegas. Namun, secara ekonomi dan sosial, hubungan antara kedua wilayah tidak pernah benar-benar terputus. Infrastruktur perdagangan yang sudah terbentuk, jaringan bisnis yang saling terhubung, serta kedekatan budaya membuat hubungan itu terus bertahan, bahkan semakin berkembang. Kini, lebih dari 2 dekade setelah kemerdekaan, Timor Leste berdiri sebagai negara berdaulat dengan identitas nasionalnya sendiri. Namun, dalam praktik ekonomi sehari-hari, Indonesia tetap menjadi mitra utama yang sulit digantikan. Dari produk konsumsi hingga proyek pembangunan, dari pendidikan hingga layanan perbankan, pengaruh Indonesia masih terasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hubungan ini bukan sekadar soal perdagangan. Ini adalah hubungan yang terbentuk dari sejarah panjang, kedekatan geografis, serta kebutuhan praktis yang saling melengkapi. Timor Leste mungkin telah merdeka secara politik, tetapi secara ekonomi dan struktural, keterhubungannya dengan Indonesia tetap sangat kuat. Dan pertanyaannya kini, bukan lagi apakah hubungan itu akan terus bertahan, melainkan sejauh mana hubungan tersebut akan berkembang di masa depan. Apakah Timor Leste akan semakin mandiri secara ekonomi, atau justru hubungan dengan Indonesia akan semakin dalam dan strategis? Satu hal yang pasti, kisah dua negara bertetangga ini menunjukkan bahwa batas politik tidak selalu mampu memisahkan hubungan yang telah terjalin oleh sejarah, kebutuhan, dan realitas kehidupan sehari-hari. Di antara rak-rak toko di Dili, di proyek pembangunan yang menjulang, dan di pergerakan barang lintas perbatasan, hubungan itu terus hidup, diam, nyata, dan tak terpisahkan. Nah, itu tadi kita dapat saksikan. Secara nyatanya memang Timor Leste itu udah merdeka, Timor Leste dan Indonesia ada perbatasan masing-masing, punya bendera masing-masing, punya undang-undang mungkin masing-masing, tapi mungkin terpisah dari segi politiknya saja. Tapi daripada ekonomi masih wujudnya hubungan yang sangat baik, kebergantungan Timor Leste kepada Indonesia karena banyak sekali faktor yang menyebabkan Timor Leste harus terus berhubungan dalam sektor ekonomi dengan Indonesia. Antara sebabnya adalah jarak yang tidak jauh, harga yang jauh lebih terjangkau, kebutuhan mereka yang mereka perlukan itu sudah kayaknya udah meresap, udah biasa makan mie instan Indonesia, kopinya Indonesia, air minum Indonesia, udah biasa kayak gitu. Kita lihat kebergantungan mereka daripada produk logistik, infrastruktur, hinggalah kepada sistem perbankan juga udah masuk ke Timor Leste, berhubung langsung dengan Indonesia. Timor Leste itu walaupun terpisah sempadan, udah ada persempadanan politik, tapi punya kebergantungan daripada aspek ekonomi, sehinggalah kepada kebergantungan sistem perbankan, sistem ekonominya juga masih lagi
berhubungan baik dengan Indonesia. Mungkin ambil masa ya untuk Timur Leste melepaskan sedikit demi sedikit gitulah. Tapi bukan mudah, kita tahu, untuk mandiri sebagai sebuah negara yang ya kita tahu sejarahnya begitu kan. Tapi kita mendoakan agar baik-baik aja dan memberikan kebaikan kepada dua-dua belah pihak misalnya, dan kedua-dua negara bisa harmonis ya dalam bidang ekonomi dan sebagainya, bisa bertukar untuk kemajuan bersama. Mungkin kita nggak tahu karena kita tahu sejarah gimana gitulah kan. Teman-teman AS lebih pandai, lebih tahu daripada AS. Dan kalau ada tambahan, mungkin ada info yang mungkin AS tidak tahu atau apa, bisa ditambah dengan titip aja ruang komen di ruangan komentar, supaya AS lebih tahu, lebih detail mungkin pandangan dan rasa teman-teman AS di channel ini. Sampai jumpa lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri semua. Dadah.